Ada hak pasti ada kewajiban. Sini hak dan kewajiban di dalam suatu negara diatur oleh undang-undang. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah bagaimana menghargai HAM yang berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang didatangkan dari anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Makna dari hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Supaya kalian dapat mendefinisikan dan memaknai setiap hak yang dimiliki oleh kalian, untuk dapat memahami pengertian hak asasi manusia, ada baiknya kalian memperhatikan fakta berikut dengan seksama. Contoh, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa diri sendiri. Jika terbukti melakukan hal tersebut, negara akan mengenakan tindakan hukum yang disebut dengan hak hidup. Hak hidup adalah hak pribadi manusia yang datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tidak ada satu bangsa pun di dunia ini rela mati dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajah tersebut. Nah, ini termasuk ke dalam hak kebebasan setiap manusia dalam negara, yaitu tidak ada satu bangsa pun di dunia ini rela mati dijajah bangsa lain. Masuk ke dalam hak kebebasan. Nah, hak kebebasan ini pun diatur oleh negara. Kemudian tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidup sengsara. Dia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan. Di sini termasuk ke dalam hak kebahagiaan. Hak kebahagiaan pun diatur dalam undang-undang dalam suatu negara, termasuk di dalam UUD 1945. Tadi tentang makna daripada HAM sudah kita pahami. Kemudian kita beralih kepada pengertian HAM. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan hak pokok atau hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Di mana di dalam HAM itu ada hak hidup, hak merdeka, hak memilih, hak berkeluarga, dan hak-hak lainnya. Nah, hak asasi manusia dalam pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lain, karena manusia dapat kehilangan martabatnya. Dalam artian, hak asasi manusia itu dilindungi oleh hukum dalam suatu negara. Oke, kita lanjut. Ada teori-teori tentang hak asasi manusia. Di antaranya adalah teori yang terkenal yang dikemukakan oleh John Locke. John Locke mengatakan bahwa HAM atau hak asasi manusia itu adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat, yang bersifat mutlak, tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Dengan demikian, maka hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat, sehingga lahirlah kewajiban. Semakin berkembangnya meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain hak bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ini kata John Locke. Ada lagi teori tentang HAM yang dikemukakan oleh Kuncoro Purba Pranoto tahun 76. Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat, sehingga sifatnya suci.
Nah, ada lagi HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah hak seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia. Berarti hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini adalah yang dipakai acuan untuk mempertahankan tentang hak asasi manusia. Kita lanjut. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia. Kita hubungkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah suatu yang dianggap baik untuk segenap bangsa Indonesia, sehingga dijadikan pandangan hidup dan sebagai pola dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di mana nilai-nilainya itu ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ini substansi dari hak dan kewajiban hak asasi manusia. Kita lanjut dengan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Kita contohkan hubungan antara hak dan kewajiban asasi manusia dengan Pancasila berhubungan dengan lima sila yang kita sudah ketahui. 1. Adanya ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Kita bahas 3 saja dulu. Nah, untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, apa sih hak kita sebagai manusia? Mempunyai hak apa kita sebagai manusia? Di antaranya adalah hak kita adalah terjaminnya hak kemerdekaan untuk memeluk agama. Kemudian terjaminnya kita melaksanakan ibadah dan kewajiban. Kemudian untuk menghormati perbedaan agama. Jadi haknya adalah mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agama, kemerdekaan untuk beribadah, kewajiban, dan kewajibannya adalah menghormati perbedaan agama. Itu untuk sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua. Untuk haknya adalah warga negara mempunyai hak dan mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan perlindungan. Nah, di sini ada kewajiban dan perlindungan hukum. Berarti ada kewajiban dan ada hak di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lanjut sila persatuan. Contohnya apa sih haknya di dalam sila persatuan? 1. Di dalam sila persatuan ada hak unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip HAM, di mana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan. Dalam arti tidak ada perbedaan suku, bangsa, dan ras. Semuanya sama di muka hukum. Kemudian sila keempat. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Contohnya dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, bermufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan
paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Di sini terlihat kalau di Indonesia ada sistem demokrasi yang terlihat ketika kita ada mempunyai hak untuk memilih presiden maupun anggota DPR MPR. Ini adalah hak warga negara Indonesia yang tidak ada tekanan, paksaan atau intervensi dari dan belenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Di sini ada hak warga negara untuk memilih pemimpinnya. Kemudian sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang contohnya adalah bahwa warga negara Indonesia harus mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Di sini terlihat adanya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa pemerintah harus mengakui hak milik perorangan dan pemanfaatannya. Oke. Itu kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai-nilai Pancasila. Semoga bisa dipahami. Kemudian akan kita lanjut hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi nilai-nilai yang ada di Pancasila tadi dijabarkan kembali, disebut dengan nilai instrumental. Sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan daerah. Jadi nilai instrumental itu berupa undang-undang dasar yang ditumpahkan dalam peraturan daerah. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke contohnya. Contoh Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 28A dan 28J. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan dalam kehidupannya. Maksud isi tersebut adalah bahwa setiap manusia, terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Itu diantaranya. Ibu tidak akan menyebutkan semua. Ini adalah salah satu contoh daripada hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Kita lanjut sekarang hak ketenagakerjaan sebagai bagian HAM. Ibu berikan contoh satu saja. Di sini ada 3 contoh. Ibu akan menyebutkan satu saja. Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu tujuan penting dari masyarakat Pancasila adalah memberikan kesempatan bagi setiap tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang memberikan kesejahteraan. Hal ini sesuai yang dimaksud dalam pasal 27 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan. Kita lanjut upaya penegakan hak asasi manusia. Punya upaya apa? Pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan kata lain, penegakan HAM di Indonesia tidak berorientasi pada pemahaman HAM liberal dan sekuler yang tidak selaras dengan makna sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa hak asasi manusia berhubungan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan langkah-langkah strategis. Satu, dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, apa yang disebut dengan Komnas HAM. Komnas HAM ini adalah suatu lembaga pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia. Kemudian adanya pembentukan instrumen HAM, kemudian pembentukan pengadilan HAM. Ini upaya pemerintah dalam melakukan langkah-langkah strategis dalam penegakan HAM. Oke, kita lanjut. Upaya penegakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ibu beri contoh satu saja. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia, tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor yang menjebak dari pelanggaran HAM. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran HAM pun dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Jadi dilihat dari pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian membangun harmonisasi hak dan kewajiban. Ada hak dan ada kewajiban asasi manusia. Seorang tidak bisa menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Misalnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, kalian tidak akan mendapatkan pemahaman yang bagus dalam sebuah pelajaran apabila tugas-tugas dalam mata pelajaran tersebut tidak kalian kerjakan. Kemudian, seorang pekerja tidak akan mendapatkan kenaikan upah apabila tidak menampilkan kinerja yang baik. Dengan demikian dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudan harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Kita lanjut. Ada soal yang harus kalian isi, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Tolong tuliskan, nanti ini menjadi suatu tugas untuk kalian. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban asasi manusia. Kemudian terdiri dari apakah hak dan kewajiban asasi manusia tersebut. Kemudian soal yang ketiga adalah seperti apakah hak dan kewajiban asasi manusia. Nanti dikumpulkan hasilnya dan diserahkan ke ibu ketika kita akan berangkat ke sekolah. Sekian, terima kasih untuk pembelajaran tentang bab 1. Semoga kalian dapat memahami tentang hak dan kewajiban asasi manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.